Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Piye kabare? Berkah dalem. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawab orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat berhari Minggu. Dalam bacaan Injil pada hari ini, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Kemudian Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu." Artinya, dalam kehidupan kita harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Mengasihi Tuhan melampaui apapun yang menjadi milik kita. Karena apapun yang kita punyai dalam kehidupan ini, semuanya berasal dari Tuhan dan merupakan titipan daripadanya sendiri. Maka, mengasihi Dia harus di atas segala-galanya dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita masing-masing. Kita mungkin punya kelemahan, kita mungkin punya keterbatasan dalam hidup, tapi jangan sampai kelemahan dan keterbatasan itu membuat kita lupa untuk mengasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Mengasihi Allah itu harus diwujud nyatakan dalam perbuatan sederhana kita setiap hari. Maka dikatakan tadi, hukum yang pertama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah kita wujud nyatakan dengan mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Maka dalam lingkup keluarga, mengasihi Allah berarti Anda mengasihi pasangan hidupmu, mengasihi anak-anakmu, mengasihi orang tuamu, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, berarti kita mengasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Mengasihi Allah melebihi segala-galanya, artinya seluruh alam semesta ciptaan Tuhan harus mencintai Allah yang telah lebih dahulu dan tanpa batas mencintai dunia. Kasih kepada Allah ini harus dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Manusia harus beribadat hanya kepada Allah saja, jangan kepada hal-hal lain yang bukan Allah. Atau jangan sampai kita beribadah kepada Allah-Allah lain selain Allah sendiri. Manusia yang menyatakan bahwa ia mengasihi Allah itu harus bisa juga mampu menunjukkan itu dalam perbuatan nyata, tindakan nyata, dalam hidup sehari-hari, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan akal budi, mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus telah menunjukkan pengorbanannya untuk mengasihi Anda dan saya. Yesus telah memberikan seluruh hidupnya karena cintanya bagi Anda dan saya. Maka Dia menghendaki agar hidup kita pun berlaku demikian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan situasi-situasi penderitaan saat ini, mari kita berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Sedikit tapi dengan hati yang ikhlas, kecil tapi penuh dengan sukacita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu, akal budimu, kekuatanmu, dengan segenap hidupmu. Dan bagaimana kita bisa mengasihi Allah dalam hidup kita saat ini? Yaitu dengan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Memang tidak mudah mengasihi orang-orang yang sering menyakiti dan melukai perasaan kita. Tapi ingat, bukankah kita juga sering menyakiti dan melukai perasaan Allah? Tapi Dia selalu mengasihi dan mengampuni kita. Dan Dia menghendaki agar kita terus mengampuni dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan berkat yang masih Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami hari ini. Mampukan kami untuk terus mencintai Engkau di atas segala-galanya, dan mencintai sesama manusia seperti kami mencintai diri kami sendiri. Berkatilah kami, berkatilah perjuangan hidup kami masing-masing. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.